Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Gustiman dari Universitas Galuh dengan NIM 3402190560 kelas Manajemen B. Pada kali ini pada mata kuliah Komputer Bisnis 2 pada pertemuan ke-9 yaitu kita akan menghitung reliabilitas. Reliabilitas atau keterpercayaan menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Kita mengenal ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Dan pada kali ini saya akan membahas mengenai reliabilitas internal. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya menggunakan teknik belah dua atau split half. Dan menurut Sakaran secara umum, keandalan kurang dari 0,6 dianggap buruk. Keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima dan lebih dari 0,8 adalah baik. Untuk cara pekerjaan prakteknya, kita akan menggunakan teknik belah dua dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita menyiapkan hasil kuesioner dalam bentuk tabel. Kedua, misahkan instrumen genap dan ganjil. Yang ketiga, hitung skor total instrumen genap dan ganjil. Yang keempat, buat rekap total skor ganjil dan genap. Yang kelima, menghitung korelasi genap dan ganjil. Nah, apabila dalam komputernya belum ada data analisis, kita dapat menampilkannya dengan cara mengklik kanan di area menu Ribbon, klik Customize, Quick, Add-in, Analysis Toolpack, Go, Checklist, lalu OK. Dan untuk menghitung korelasi yaitu dengan cara mengklik data analisis, correlation, input rank, klik list, label increase row, pilih output rank, lalu klik OK. Nah, itu cara-cara pengerjaannya. Selanjutnya kita akan langsung melaksanakan prakteknya ya pada Microsoft Word. Nah, di sini pada kualitas pelayanan pramuniaga atau X1 kita sudah mendapat hasil kuesionernya dan ini dalam bentuk tabel dengan total skor hasil kuesionernya 888 atau dengan rata-rata 88,8. Nah, ini nilai rata-ratanya ya, rata-rata skornya. Dan 5 itu menunjukkan sangat baik sekali ya, atau sangat setuju ya. Nah, kita akan memisahkan antara ganjil dan genap. Di sini kita udah memisahkan ya antara ganjil itu nomor 1, 3, 5, 7, dan 9. Lalu genap 2, 4, 6, 8, 10. Nah, lalu kita akan menjumlah skor ganjil. Kita akan zoom. Nah, ini skor untuk ganjil yaitu 449. Dan skor untuk jumlah untuk genap yaitu 439. Nah, kita akan rekap di sini ya untuk ganjil dengan cara sama dengan ganjil. Terus yang genap sama kita copy. Nah,
Setelah mendapatkan hasil rekap total genap dan ganjil, kita akan menghitung korelasinya, yaitu dengan cara yang tadi disebutkan dengan klik datanya. Ini udah ada data analisisnya, udah ada di sini. Kita tinggal klik data analisis, correlation, lalu oke. Nah, input ranknya kita pilih di sini, kita blok ganjil genap sampai bawah. Nah, label invis row udah dicentang, output ranknya kita simpan di V30 di sini ya. Nah, hasilnya yaitu 0,740763. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,74. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik karena nilainya 0,7. Nah, itu cara penghitungan reliabilitas ya untuk kualitas pelayanan pramuniaga. Dan untuk mencari jumlah pengunjung, nah ini dari jumlah pengunjung kita sudah dapat sama ya, kita sudah dapat kuesionernya, yaitu dengan total sekitar 901 skornya ya, rata-rata 90. Kita seperti tadi kita dibagi dua antara genap, ganjil, dan genap. Ya, ini ganjil dan genap. Kasih ganjil. Nah, ini genap. Lalu kita buang yang genapnya. Ini sama ya, yang ganjilnya untuk di kolom yang genap, yang ganjilnya dibuang ini. Nah, kita buang ini. Nah, sudah dibagi dua, kita cari juga jumlahnya ya, kita jumlah. Nah, sudah mendapat jumlahnya, baru kita rekap total seperti tadi ya, rekap total ya. Di sini ada ganjil, ada genap. Kita isi yang ganjil, isi yang genap. Nah, setelah mendapatkan rekapnya, kita akan menghitung korelasinya kembali dengan cara seperti tadi ya, data analis, correlation, input rank,
Nah, input ranknya kita mark lagi di sini. Oke, output ranknya kita simpan di sini. Nah, untuk hasilnya, hasil reliability-nya yaitu 0,74 ya. Jadi kita samakan ya. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel kualitas jumlah pengunjung, kualitas pengunjung adalah 0,74. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Ya. Jadi karena nilainya 0,7 berarti baik. Ya. Dan yang terakhir jumlah pembeli. Nah ini jumlah pembeli kita dapat kuesionernya dengan jumlah skor 843. Ya, kita akan bagi 2 karena kita seperti tadi menggunakan sistem bagi 2, yaitu ganjil genap. Nah, baik, jadi setelah kita membagi 2, ganjil dan genap, kita ini hasil dari kuesionernya, kita jumlahkan skornya ya. Yang salah kita zoom kembali, auto zoom sama ganjil lalu yang genapnya. Nah, setelah kita menjumlahkan skornya, kita rekap kembali, rekap total. Yaitu untuk ganjil dan untuk genap. Untuk ganjil, masukkan ganjil. Untuk genap, masukkan yang genap, skor genap. Wow. Baik, setelah kita mendapatkan rekap totalnya, kita akan menghitung reliabilitasnya kembali, yaitu dengan cara kita klik data analisis, correlation, ya, kita input ranknya kita blok di sini. Nah,
Udah, label invis row udah dicentang, auto output ringnya kita simpan di samping sini ya. Kita simpan di samping, lalu oke. Kita ulang. Oke. Nah, hasilnya 0,8. Nah, jadi untuk pembeli ya, jadi untuk yang kecil jumlah pembeli, jadi diperoleh angka reliability pada variabel kualitas jumlah pembeli ya. Jumlah pembeli adalah 0,80. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik ya, masih baik karena nilainya di atas 7. Nah, baik, cukup sekian penjelasan dari saya tentang cara menghitung reliabilitas ya, baik dari kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.